Melalui parpol mereka korupsi. Judulnya agak sangar juga ini ya. Saya selalu ingat kalau judul-judul sangar dialog kita itu ingat dengan kawan kita yang suka bilang ngeri-ngeri sedap, yang juga sekarang sudah menikmati tahanan atau rumah prodeo. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita akan simak dulu yang satu ini pemirsa, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka memprihatinkan bagi Partai Nasdem. Surya Paloh menghormati upaya penegakan hukum oleh KPK kepada Rio Capella. Partai ini kembali ingin mempertegas sikapnya bahwasanya kami amat sangat menghargai dan menjunjung tinggi upaya-upaya penegakan hukum di negeri ini. Kami tidak pernah bermain-main antara ucapan dengan perbuatan. Kami tahu di dalam perjalanan kehidupan ini tiada seorang pun di antara kita yang sempurna, terbebaskan dari kesilapan dan kekurangan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Tetapi tujuan-tujuan yang mulia terhadap keinginan membangun terus kesepakatan agar profesionalitas dan moralitas kehidupan kebangsaan kita mendapatkan tempat yang terhormat dari seluruh komponen masyarakat adalah perjuangan yang membutuhkan konsistensi. Di sana ada semangat dan sikap pengorbanan. Keterangan ini kami ingin memperjelas agar kita menghargai upaya-upaya penegakan hukum ini, memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan menghargai juga upaya-upaya mencari keadilan yang dilaksanakan oleh Bung Patrice Rio Capella. Saya ke Mas Jadi dulu. Rio Capella pemain utama atau stuntman? Waduh, saya nggak tahu itu. Analisa Anda? Saya kira ya kalau dengan asumsi dia benar-benar dengan asumsi KPK punya alat bukti yang cukup gitu ya, yang pasti dia berada dalam lingkaran itu gitu. Cuman kalau misalnya kita mau menghubung-hubungkan dengan berbagai pihak, ya yang jelas posisi Pak Rio Capella kan sangat tinggi di ini politik Nasdem. Jangan lupa. Ya kan? Bisa jadi korban atau dikorbankan. Saya kira bisa dilihat dari satu perspektif, bisa sebagai aktor dan bagian dari sistem. Aktor karena posisi Pak Rio sendiri adalah strategis sebagai sekjen partai dan punya pengaruh. Ditambah dengan posisi sebagai anggota DPR. Kalau mengacu pada undang-undang KPK yang disangkakan terhadap Pak Rio, saya kira pasal 12 huruf A kecil dan B kecil menjelaskan ada nuansa dugaan soal penyalahgunaan kewenangan, ya, diduga mempengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan. Nah, saya kira peran ini bisa dilihat sebagai aktor tadi, individu. Nah, kedua juga harus dilihat mungkin dalam perspektif relasi kepentingan politik, kemudian juga yang selalu kita khawatirkan ketika misal sedikit flashback, misal soal bagaimana juga ada proses kader-kader partai yang kemudian di awal duduk dalam jabatan strategis juga harus kemudian menjaga nuansa konflik kepentingan. Nah itu yang saya kira peran partai sebenarnya harus kuat di situ, soal bagaimana kader juga harus diingatkan untuk kemudian tidak melakukan langkah-langkah yang kemudian justru merugikan partai politik. Nah ini yang prihatin bagi kita. Tapi adalah kayak begini kan partai politik juga oleh karena itu ini levelnya sekjen partai, jadi elit partai yang justru itu fungsi di internal partai sama sekali tidak mencoba untuk mereduksi perilaku menyimpang, jangankan kadernya, elitnya sendiri tidak mencoba untuk mencegah itu. Itu yang kan, panglimanya yang harus ngawasin kan. Paling tidak begini, kalau ini level sekjen, ketua umum yang bisa mensupervisi gitu kan. Betul. Nah ini sistemnya seperti apa sebenarnya di partai politik? Kenapa semua orang cari makan, cari duit dari partai politik begitu? Ya tidak semua orang juga kan, yang politisi maksudnya gitu kan. Iya, mereka
Ya mereka-mereka ini kita anggaplah politisi profesional yang memang punya semangat, punya passion, punya panggilan gitu untuk menjadi politisi, atau melihat menjadi politisi sebagai memang tangga tercepat untuk meraih tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Anda menyebut politisi profesional. Kata profesional ini artinya mereka harus dibayar dengan pekerjaan mereka. Apakah ini cara mereka mendapatkan bayaran atas pekerjaan mereka? Kalau tadi itu kan bayaran yang tidak legal, itu tidak boleh gitu. Itu bagian dari profesional nggak kira-kira? Ya tidak profesional. Seharusnya mereka politisi profesional. Iya, tapi partai tidak mampu membayar secara profesional. Profesional itu politisi profesional dalam arti mereka betul-betul menjalankan fungsi sebagai seorang politisi yang lebih banyak bekerja untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi ideologi partai masing-masing atau orientasi kebijakan partai masing-masing itu. Nah, bahwa kemudian mereka mendapatkan timbal balik dari pekerjaannya itu kan sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh sistem negara kita. Nah, cuman masalahnya kemudian ini bukan cuman saya kira ini bukan cuman soal individu mencari makan atau individu mencari kekayaan, bukan cuma atau individu mencari kekuasaan. Tapi ini juga soal sistem di internal partai maupun yang terkait dengan partai tapi di tingkat eksternal yang kemudian membuat individu-individu ini ketika mereka mungkin tersilap atau ketika mereka mungkin mau melakukan penyimpangan itu tidak ada sistem yang segera memberikan early warning system, tidak segera memberikan pencegahan gitu. Nah, tadi Anda bilang harus ada yang mengontrol. Yang mengontrol mungkin bisa atasannya, atasannya. Tapi kan itu tidak bisa, atasan tidak bisa setiap hari mengawasi bawahannya. Maka sistem yang ada yang bisa mengontrol secara terus-menerus adalah sistem di partai itu. Masalahnya di partai-partai kita kebanyakan bukanlah partai yang memiliki sistem. Kebanyakan ya. Partai-partai kita itu kebanyakan adalah personalized political party. Partai-partai yang berbasis kepada ketokohan atau kontrol dari figur tertentu yang ada di situ. Jadi tergantung figurnya dong ya. Betul. Masalahnya begini Mas Abdullah, banyak sekali partai memanfaatkan anggota atau kadernya sebagai account eksekutif untuk cari sponsor, cari pemasukan buat pundi-pundi partai. Bagaimana ini? Itu yang dalam pendekatan kajian anti korupsi yang mulai menjadi common sense di beberapa negara, kekhawatiran soal nuansa trading in influence ya. Jadi memperdagangkan pengaruh. Ya caranya dengan kekuasaan yang mereka miliki mencoba misal dalam lingkup ekonomi, dalam lingkup politik, dalam lingkup termasuk lingkup hukum. Nah dalam konteks kasus Sekjen Nasdem saya kira nuansa soal trading in influence dalam mempengaruhi proses hukum itu tergambar. Soal bahwa dalam posisi sekjen partai sebagai anggota komisi menggunakan pengaruhnya untuk kemudian dalam proses hukum, apalagi yang kemudian relasi juga dalam konsep institusi penegak hukum yang akan dipengaruhi ini adalah elit utama juga irisan dengan partai politik. Kalau benar seperti Anda katakan, berarti posisi jabatan atau pengaruh itu punya harga ya, dan itu terbukti begitu kan? Dia bisa gunakan untuk memengaruhi atau mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau yang disangkakan KPK pasal 12 itu sulit untuk tidak dikaitkan dalam konteks itu. Jadi upaya dengan kewenangan yang dimiliki, walaupun bukan dalam konteks sekjen partai, tapi dalam posisi kita kan tidak bicara cuma kasus Rio saja. Persis. Artinya kita ada berapa kasus kader partai yang lain. Nah, kedua juga ciri partai kita juga sekarang sebenarnya yang memprihatinkan justru kader-kader partai seperti dikatakan Pak Jayadi tadi di dalam tubuh partai juga tidak punya satu sistem yang kemudian saling kontrol atau melakukan fungsi kontrol early warning system di antara kader partai, dan termasuk juga problem besar sebenarnya kalau dalam pendekatan ICW ini juga salah satunya kalau dilihat dari kasus bansos ataupun kasus yang ini adalah soal logistik partai juga, modal-modal politik partai politik. Jadi misal kasus bansos, harus kita lihat bahwa sebenarnya ini bukan sekedar penyimpangan APBD, tapi kasus bantuan sosial ini hampir terjadi di beberapa tempat. Dalam kajian kita
Modusnya hampir sama ya. Kenapa bantuan sosial? Mata anggaran ini satu sisi diskresinya, kewenangan mengambil keputusan itu ada besar di kepala daerah. Ya. Dan Terserah distribusinya dia, akan terdistribusi kepada bisa relasi politik, afiliasi politik. Nah itu yang kemudian itu kan otoritas kepala daerah kan untuk menempatkan bansos ada di mana begitu kan. Oleh karena itu kita lihat ini satu sisi ada peran aktor, tapi ini adalah bagian dari problem sistem kepartaian kita. Iya betul. Ya, salah satu problem di sistem kepartaian kita yang mungkin terkait dengan persoalan ini adalah soal, jadi maksud saya ketika seorang kader partai itu korupsi, itu kita tidak bisa melihatnya semata-mata karena dia rakus atau khilaf gitu ya. Tapi khilaf kalau ketahuan. Iya, kita harus melihat juga ada sistem yang membuat mereka terdorong untuk melakukan itu secara terpaksa atau secara sukarela gitu. Ya, misalnya sistem keuangan partai politik kita. Mereka dipaksa keadaan sistem partai. Ya, Anda bilang tadi kan sebagai account eksekutif kan gitu. Jadi kalau sebagai bagaimana menggerakkan operasional partai kalau tidak ada amunisi begitu kan? Betul. Jadi kalau dan misalnya mengandalkan ketua umum saja, partai kan akan ya mungkin tidak sepenuhnya bisa terus-menerus bertahan gitu. Jadi perlukan usaha-usaha lain gitu. Nah, masalahnya adalah usaha-usaha lain itu adalah dengan cara menyusu kepada keuangan negara secara tidak sah gitu ya melalui proses korupsi ini. Jadi memang kalau ini mau diselesaikan persoalan-persoalan seperti ini, ya kita harus melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Tidak hanya melihatnya sebagai ini karena politisinya rakus atau karena politisinya sekedar cari makan. Tidak hanya sekedar itu. Kita harus menyelesaikannya, melihatnya bahwa ini bagian dari persoalan sistemik yang terkait dengan sistem rekrutmen seperti Anda bilang, sistem pembinaan di partai, sistem kaderisasi di partai, sistem pencegahan korupsi di partai, dan sistem keuangan. Termasuk bagaimana menciptakan early warning system tadi yang Anda katakan benar. Mungkin early warning systemnya bunyi, tapi bunyinya pada saat kong kali kongnya ketahuan begitu kan. Nah, ini kebalik begitu kan. Betul. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan saya ingatkan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dalam diskusi kita malam ini. Silakan Anda angkat telepon, bisa kirimkan, ajukan pertanyaan atau komentar melalui nomor telepon yang tertayang di layar televisi Anda saat ini, atau bisa mention kami di akun media sosial Berita Satu. Kami segera kembali sesaat lagi.